Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang biaya mutu. Nah, biaya mutu itu apa sih? Nah, gini. eh Selama ini kan teman-teman udah belajar tentang akuntansi biaya. Nah, bab di akuntansi biaya itu sangat banyak sekali. Nah, sampai kemarin teman-teman sudah belajar tentang proses costing. Eh, Teman-teman masih mengasumsikan bahwa setiap produksi itu 100% input akan menjadi 100% output. Sementara pada kenyataannya itu tidak akan mungkin terjadi. Pasti akan ada barang yang gagal. Gagal dalam artian itu bisa jadi menjadi sisa. Nah, di materi kali ini kita akan membahas mengenai biaya mutu. Biaya mutu itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kualitas produk. Nah, untuk menjaga kualitas produk, biaya ini dikeluarkan agar bagaimana caranya produk kita itu tidak memiliki kualitas yang buruk. Nah, di biaya mutu itu ada biaya pencegahan. Teman-teman bisa baca di situ biaya pencegahan itu apa. Biaya yang terjadi untuk mencegah kegagalan produk. Nah, di situ sudah ada kata-kata mencegah. Sementara biaya penilaian adalah biaya yang terjadi untuk mendeteksi kegagalan produk. Contohnya adalah inspeksi dan pengujian bahan baku dan lain-lain. Sementara biaya kegagalan adalah biaya yang terjadi saat produk gagal. Nah, kegagalan ini ada biaya internal dan eksternal. Nah, kalau biaya internal itu adalah biaya yang terjadi selama proses produksi, seperti contohnya biaya sisa bahan, biaya barang cacat, dan lain-lain. Sementara, kalau biaya kegagalan eksternal itu biaya yang terjadi setelah produk itu dijual. Misalnya garansi, kayak teman-teman beli HP, kalau misalnya spare part dari HP itu rusak, kalau misalnya masih selama masa garansi itu kan biasanya masih gratis. Nah, untuk mengganti spare part yang rusak itu biasanya disebut dengan biaya kegagalan eksternal. Nah, di di biaya mutu kita akan mengenal 3 istilah, yaitu scrap, spoilage, dan rework. Kalau scrap itu apa? Jadi scrap itu adalah bahan sisa. Aku udah sempat singgung tadi. Uh, Setiap teman-teman memproduksi itu tidak mungkin tidak ada barang sisanya. Seperti contohnya, teman-teman memproduksi baju. Atau teman-teman pernah datang ke penjahit, ketika teman-teman datang ke penjahit itu pasti ada banyak barang, atau ke konveksi itu ada banyak kain perca di sana. Nah, itu adalah bahan sisa. Nah, bahan sisanya itu pasti memiliki nilai ekonomis yang rendah, tidak akan setinggi dengan barang yang produk jadi itu. Nah, lalu untuk selain scrap itu ada spoilage. Spoilage itu apa? Itu adalah barang cacat yang disebabkan oleh kegagalan internal atau spoilage. Nah, spoilage itu atau perusahaan itu mempunyai 2 kebijakan mengenai spoilage ini, teman-teman. Yang pertama adalah membuangnya, atau dia menjual dengan harga yang lebih murah. Nah, seperti contoh ketika mungkin teman-teman pernah menemui di sebuah toko roti atau perusahaan roti yang besar, itu di sampingnya biasanya ada toko yang menjual roti-roti yang gagal. Entah itu kejunya sedikit gosong atau lain-lain. Nah, itu biasanya dia tidak sesuai dengan speknya, entah warnanya yang kurang coklat atau bagaimana atau kecoklatan. Nah, spoilage itu adalah barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Sementara rework itu adalah barang gagal atau spoilage yang di barang barang cacat yang diperbaiki atau yang dikerjakan kembali. Nah, di sini kita akan masuk ke soal. Teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui adalah metode average dan metode FIFO. Nah, teman-teman akan kembali lagi mempelajari metode average dan FIFO. Jadi, kalau metode jadi di sini ada soal. Nah, dia itu kita suruh mengerjakan. Di sini adalah Stationery Corporation, adalah produsen chip komputer yang berkembang pesat.
Bahan langsung ditambahkan pada awal proses produksi. Biaya konversi ditambahkan secara merata selama proses. Beberapa unit produksi ini rusak karena cacat yang tidak terdeteksi sebelum inspeksi barang jadi. Unit yang rusak dibuang dengan nilai pembuangan bersih 0. Berarti dia nggak dikerjakan kembali, teman-teman. Stationery Corporation menggunakan metode rata-rata tertimbang dan FIFO. Teman-teman diminta untuk membuat laporan biaya produksi dengan metode average dan FIFO. Nah, di sini udah ada soalnya, jadi aku udah bikinin teman-teman Excel. Nah, gini. Jadi untuk membuat ini itu ada 5 step, teman-teman. Yang pertama, kita mencari dulu unit fisiknya, kemudian mencari unit ekuivalen, lalu mencari total cost, lalu baru kita mencari cost per unit ekuivalennya, lalu baru cost alokasinya. Nah, teman-teman, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari dulu physical unitnya atau unit fisiknya. Nah, unit fisik itu terdiri dari work in process beginning. Nah, teman-teman tambahkan di sini 600, kemudian start daring September, atau ini kayak bisa disebut dengan komitmen kita mau memproduksi berapa. Ini tuh baru mau memproduksi atau dimulai berapa. Meskipun nanti nggak semuanya selesai, teman-teman. Nah, ketika kita tambahkan berarti kita akan memproduksi sebesar 3.150. Nah, kemudian kita akan mencari unit fisiknya. Unit fisiknya itu 3.150. Nah, sekarang good units complete and transferred out daring September. Nah, good units complete-nya itu 2.100. Itu dapat dari sini. Good units complete and transfer out daring September. Kemudian kita mencari spoiled goods normalnya. Caranya adalah 15% dikali sama good units transfer out. Di sini udah ada aku kasih komennya. Nah, di sini itu 15% dapat dari sini, normal spoiled as percent of good units. Lalu kemudian teman-teman kalikan sehingga dapat 315. Lalu untuk normal spoilage itu cara carinya adalah abnormal spoilage adalah total spoilage dikurang sama normal spoilage. Total spoilage itu cara carinya adalah aku udah kasih komen di sini. Itu cara carinya adalah WIP beginning ditambah start daring current period dikurang sama good units complete dikurang sama ending WIP. Nah, dapat nilai 285. Di sini udah ada penjabarannya. Nah, lalu kita cari ending WIP-nya itu adalah 450. Di sini udah ada. Nah, sehingga kita jumlahkan hasilnya sama dengan 3.150. Nah, hasilnya itu teman-teman ini sama ini tuh harus sama. Jadi kalau misalnya berbeda itu pasti teman-teman salah. Nah, kalau sama belum tentu juga teman-teman benar. Kemudian kita akan masuk mencari unit ekuivalen atau equivalent unit. Cara carinya teman-teman gampang. Cari untuk unit ekuivalen direct material. Good units complete-nya 2100, pasti itu 100%. Kemudian untuk conversion cost-nya juga 100%. Begitu juga dengan spoiled goods yang normal sama yang abnormal itu semua 100%. Sementara yang WIP ending itu yang direct material itu 450 itu karena 100%. Tapi dia yang conversion cost itu nggak selesai, jadi dia cuma 40% aja. Jadi di sini dijumlahkan hasilnya unit ekuivalennya itu adalah untuk direct material 3.150 dan untuk conversion cost-nya adalah 2.880. Kemudian kita akan cari total cost-nya. Total cost itu dapatnya dari WIP beginning ditambah sama biaya WIP beginning sama ditambah sama cost yang ditambahkan selama periode berjalan. Nah, 96.000 ini teman-teman dapat dari sini dan 15.000 dapat dari sini. Begitu juga dengan 567.000. Itu masuk di sini sehingga hasilnya adalah 663 dan 245 700. Jangan lupa teman-teman tambahkan ke samping sini. Kemudian kita sekarang udah dapat total cost-nya, udah dapat juga unit ekuivalennya. Kemudian kita akan cari cost per unit ekuivalen. Dari kata-katanya aja teman-teman udah bisa mendefinisikan apa itu cost per unit ekuivalen. Tinggal teman-teman bagi, yaitu
663 dibagi sama 3150. Total costnya dibagi sama unit ekuivalen. Direct material dapat 210 dan conversion cost dapat 85,31. Nah, kemudian sudah dapat yang cost per unit ekuivalen. Sekarang teman-teman tinggal memasukkan alokasi biayanya aja. Nah, alokasi biayanya itu finished good itu before normal spoilage. Jadi, cuman finished good yang before normal spoilage. Jadi 2100 teman-teman kalikan sama ini 210,48. Jadi semuanya sebenarnya teman-teman ini itu tinggal masukin unit ekuivalennya dikali sama cost per unit ekuivalen aja. Nah, terus teman-teman tinggal tambahkan di sini 442 dapatnya dari situ tadi, dan ini 179.156 ini dapatnya dari 85,31 dikali sama 2100. Nah, ini normal spoilage-nya juga sama teman-teman. Dari normal spoilage yang di sini dikali sama unit ekuivalen cost per unit ekuivalen. Nah, di sini ditambahkan total finish good-nya. Jadi finish good itu terdiri dari finish good before normal spoilage sama normal spoilage-nya. Kemudian abnormal spoilage-nya itu adalah ini D8. Berarti abnormalnya 285 dikali sama 210,48. Berfungsi juga yang sama dengan conversion cost. Nah, ini jangan lupa teman-teman tambahkan ke samping karena ini adalah total cost-nya. Kemudian untuk WIP ending, nah ini teman-teman, ini tinggal teman-teman jumlahkan sehingga semua total cost-nya adalah 663 untuk direct material dan untuk conversion cost-nya adalah 245.700. Sehingga total cost accounted for-nya adalah 908.700. Nah, ini untuk metode average teman-teman. Jadi di sini dan di sini itu harus sama teman-teman. Kalau sama, ingat, kalau beda udah pasti salah, kalau sama belum tentu benar. Nah, ini untuk average-nya. Nah, sementara kita akan lanjut ke yang FIFO. Nah, di sini juga aku udah bikinin buat teman-teman. Nah, physical unitnya itu, jadi perbedaan average sama FIFO itu terletak di bagian sini nanti teman-teman. Nah, biar lebih jelasnya teman-teman aku akan jelasin. Sama ya teman-teman, FIFO sama average itu cara carinya pertamanya sama dulu. Kita harus cari dulu physical unitnya, kemudian kita cari equivalent unit, lalu yang ketiga kita cari unit udah kita dapat equivalent unit, kita cari unit cost per unit equivalent, lalu kita alokasikan cost-nya. Nah, cara pertamanya adalah sama. Kita cari dulu to account for-nya berapa. WIP ditambah sama start dari September 3.150. Kemudian nah, di sini letak perbedaannya. Dia itu ada WIP to be complete. Jadi kita dipisahkan antara yang udah pertama di sini punya WIP berapa dan yang punya bulan ini berapa. Nah, kan tadi 2100. 2100 itu terdiri dari punya 600 punyanya WIP yang di awal. Nah, makanya di sini tinggal sisa 1.500. Nah, terus teman-teman di sini spoilage good-nya adalah 315. Itu didapat dari 1000, sama aja ya teman-teman, cara carinya adalah 15% dikali sama 2100. Kenapa dikali sama 2100 enggak 1500? Karena emang dia pengalinya adalah good units complete-nya. Sama dengan spoilage good abnormalnya, cara carinya sama yang kayak yang tadi. Caranya di total spoilage dikurang sama normalnya. Jadi kan gini teman-teman, ini kan sebenarnya terdiri dari equivalent unit itu terdiri dari WIP to be complete, good unit process, dan total spoilage. Nah, makanya di sini cara carinya kan kita udah tahu spoilage normalnya berapa. Karena kan totalnya spoilage itu sebenarnya ada 600. Nah, 600 itu terdiri dari punyanya spoilage normal 315, maka sisanya adalah punyanya abnormal. Kemudian WIP-nya ada 450 sehingga equivalent unitnya ada 3150, unit fisiknya ada 3115.
3.150. Kemudian setelah kita dapat unit fisiknya, kita akan cari ekuivalen unitnya. Cara carinya adalah sama kayak yang tadi teman-teman. Nah, tapi di sini ada WIP-nya. Nah, sehingga di sini itu kenapa di sini 0? Karena di sini udah selesai semua ya teman-teman. Nah, soalnya kan degree of complete of beginning WIP. Kalau misalnya di sini udah 100%, berarti kan 100 dikurang 100 itu sisanya hanya 0. Nah, sementara di sini itu dia itu degree of complete-nya itu 30%, sehingga yang belum selesai itu 70%. Nah, sehingga 0,7 atau 70% kita kalikan sama 600, hasilnya adalah 420. Nah, kalau yang ini itu semuanya 100% teman-teman, kecuali yang ini karena dia kan di sini hanya selesai 40%, sehingga di sini ada 180. Sehingga kita totalkan unit ekuivalennya dapat 2.550 untuk direct material dan conversion cost-nya dapat 2.700. Kemudian kita setelah dapat unit ekuivalennya, kita masuk ke step yang ketiga, yaitu cari total cost-nya. Nah, total cost itu cara carinya gimana? Itu adalah cari dulu WIP-nya berapa, WIP beginning-nya berapa. Kan di sini udah ada teman-teman. Lalu cari cost at during the period. Nah, ditotalkan dapat ini. Tapi teman-teman yang perlu teman-teman ingat adalah kalau misalnya di Vivo itu cara cari cost per unit ekuivalennya bukan dari hasil ini, tapi dia cuman cost to compute, cuman yang cost at during the period. Jadi pembaginya adalah cost to compute cost per equivalent unit, atau biaya untuk kayak membagi cost per unit ekuivalen. Nah, sehingga di sini cost per unit ekuivalennya adalah 567.000 ini dibagi sama unit ekuivalen. Berlaku juga untuk yang cost per unit ekuivalennya conversion cost. Nah, setelah dapat cost per unit ekuivalen, lalu kita alokasikan biayanya. Kemudian di sini kan jadi berbeda sama yang average. Kalau average itu semuanya tinggal dikali aja per unit ekuivalennya berapa, unit fisik unit ekuivalen dikali biayanya. Tapi kalau di sini itu masih ada biayanya. Nah, kalau di sini kan biayanya itu work in process beginning itu 96.000. Nah, di sini 15.300 itu dapat dari sini. Nah, kemudian cost to complete beginning WIP itu 0. Kenapa 0 di sini? Karena emang work in process to be complete-nya unit fisiknya atau equivalent unit itu sebenarnya 0 karena emang udah selesai semua. Sehingga di sini 0. Karena kan 0 dikali berapapun tetap 0. Lalu ini adalah dapatnya dari sini teman-teman. 420 dikali sama 85,33 sehingga hasilnya ini. Hasilnya adalah 35.840. Nah, kemudian teman-teman tambahkan dapat finish good from beginning WIP. Jangan sampai teman-teman lupa untuk menambahkan ke kirinya. Nah, setelah itu teman-teman tambahkan dengan finish good from current period. Dapatnya dari mana? Kan yang current period tuh ini. Yang punya 1.500. 1.500 dikali sama 222,35 itu untuk direct material dan untuk conversion cost-nya 85,33. Sehingga hasilnya adalah ini 333.529 dan 128 untuk conversion cost. Dan penjumlahannya hasilnya adalah finish good from current period. Dan kemudian hasilnya adalah total finish good before normal spoilage. Nah, before normal spoilage kemudian sekarang ditambah sama normal spoilage. Normal spoilage itu 315 dikali sama 222,35. Lalu dapat total finish good. Nah, kemudian ditambahkan sama abnormal spoilage dan ditambahkan sama WIP ending. Sehingga hasilnya 663.245.700. Harus sama ya teman-teman. Kalau sama udah pasti, kalau beda udah pasti salah, tapi kalau sama belum tentu benar. Nah, ini jawabannya. Nah, segitu dulu materi dari kita hari ini. Semoga teman-teman dapat mengerti. Kalau emang belum mengerti, silakan menanyakan kepada asistennya masing-masing. Terima kasih teman-teman.